Kalian bingung gimana cara ngebedain antara permutasi sama kombinasi? Gak usah bingung lagi, mari belajar bareng aku Ivan, matematika itu menyenangkan. Kombinasi permutasi. Materi ini biasanya kalian temukan di kelas 12, di bab kombinatorik. Dan terkadang banyak juga para siswa yang kesulitan ngebedain antara permutasi dan kombinasi. Jadi, apa sih sebenarnya kombinasi dan permutasi itu? Kombinasi dan permutasi ini merupakan sebuah operasi bilangan, teman-teman. Sekarang kalau semisal kita punya bilangan N dan R, N tambah R dan N kali R. Kalau kalian lihat, itu operasi apa ya teman-teman? Nah, operasi di atas merupakan operasi tambah dan perkalian. Tadi kan di awal aku bilang ya, permutasi sama kombinasi merupakan sebuah operasi. Bentuk operasinya dapat kita tuliskan seperti ini teman-teman. Untuk kombinasi NCR atau bisa juga dibaca N kombinasi R. Dan untuk permutasi NPR atau bisa juga dibaca N permutasi R. Oke, gimana teman-teman? Aman lah ya buat bentuk operasi permutasi sama kombinasi. Kalau teman-teman tanya letak perbedaan antara kombinasi sama permutasi itu di mana, sebelum kita membahasnya, kita bahas dulu letak persamaannya. Jadi persamaan antara kombinasi dan permutasi terletak di fungsinya, yang dimana fungsinya untuk mencari banyaknya cara untuk mengambil R benda dari N benda. Untuk perbedaannya, jika dikombinasi, urutan pengambilan itu nggak penting teman-teman. Sedangkan di permutasi, urutan pengambilan itu penting. Kita misalkan saja deh, untuk kombinasi, dari 10 orang siswa akan dipilih 2 orang untuk ikut lomba cerdas cermat. Semisal nih, ada 2 kemungkinan pemilihan. Kemungkinan pertama, yang dipilih pertama Andra, dan yang dipilih kedua Denis. Lalu kemungkinan kedua, yang dipilih pertama Denis, dan yang dipilih kedua Andra. Kalau teman-teman lihat, ketika dibolak-balik siapa yang akan dipilih pertama dan siapa yang akan dipilih kedua, hasilnya akan tetap sama saja. Karena mereka berdua ini akan sama-sama mengikuti lomba cerdas cermat. Karena itu dikombinasi urutan tidaklah penting. Mau dibolak-balik akan sama saja hasilnya. Lalu untuk permisalan permutasi, dari 10 orang siswa akan dipilih 2 orang yang akan jadi pengurus kelas, yaitu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kita misalin lagi nih, ada 2 kemungkinan pemilihan. Kemungkinan pertama, yang dipilih pertama Kayla dan yang dipilih kedua Nada. Lalu kemungkinan kedua, yang dipilih pertama Nada dan yang dipilih kedua Kayla. Kalau teman-teman lihat, yang dipilih pertama bakal jadi ketua kelas, sedangkan yang dipilih kedua bakal jadi wakil ketua kelas. Maka dari itu urutan pemilihan penting di sini. Gimana? Udah tahu kan letak perbedaan antara kombinasi dan permutasi? Oke, sebelum kita lanjut buat bahas soal-soal, aku bakal ngasih rumus dulu nih. Rumus pertama, rumus kombinasi. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N min R faktorial dikali R faktorial. Untuk rumus permutasi, N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R faktorial. Dengan keterangannya, N sebagai jumlah kejadian yang bisa dipilih dan R sebagai jumlah kejadian yang harus dipilih. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu faktorial atau tanda seru ini sebenarnya maksudnya apa sih? Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini dibaca 3 faktorial, 5 faktorial. Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini juga, kalian bisa mencarinya dengan mengalihkan terus sampai ketemu angka 1. Misalnya 3 faktorial, maka 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Lalu 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau kita punya N, itu artinya N faktorial sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali titik sampai kalikan 1. Jadi seperti itu. Dan di sini ada sedikit catatan nih buat kalian. Kalau kalian ketemu bentuk 0 faktorial, nggak perlu bingung. Karena 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1. Oke, konsep permutasi, kombinasi udah, faktorial juga udah. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke soal yang pertama.
Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Dari soal ini bakal masuk ke kombinasi atau permutasi ya. Aku kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Soal ini masuk ke tipe soal kombinasi ya. Karena nggak penting siapa duluan yang jabat tangan. Kita cuma pengen tahu berapa banyak jabat tangan yang terjadi. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumusnya. N kombinasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikalikan R faktorial. Untuk N-nya sendiri 10 dan R-nya 2. Sehingga kita tuliskan 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 10 min 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. 10 faktorial per 10 kurangi 2 yaitu 8 faktorial, lalu kita kalikan 2 faktorial. Lalu 10 faktorial bisa kita tuliskan menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kenapa berhenti di 8? Karena di bawahnya itu ada 8 faktorial juga, sehingga bisa kita coret nantinya. Yang bawahnya 8 faktorial kali 2 kali 1. Lalu di sini kita coret-coret saja. 10 kita bagi dengan 2 jadinya 5. Lalu 8 faktorial kita coret-coret. Jadi hasilnya yang di atas 5 kali 9 dibagi 1. Hasil akhirnya yaitu 45. Jadi terdapat 45 kali jabat tangan yang akan terjadi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang pegawai bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3. Banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah. Nah, kalau soal ini kira-kira cara pengerjaannya pakai yang kombinasi atau permutasi teman-teman? Nah, bener banget, soal ini cara ngerjainnya pakai cara permutasi. Karena urutan atau susunan kita dalam mencetak nomor perlu diperhatikan di sini. Pilihan angka pertama sampai angka ketiga berperan penting dalam antrian kita nantinya. Kalau nggak diperhatikan bisa gawat nanti. Kita tulisin dulu rumusnya. N permutasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Untuk N atau jumlah kejadian yang bisa dipilih ada 4, yaitu 0, 1, 2, 3. Untuk R atau jumlah kejadian yang harus dipilih ada 3. Kita tuliskan 4 permutasi 3 sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. 4 min 3 hasilnya 1. Jadi menjadi 4 faktorial per 1 faktorial. Kita sederhanakan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Hasilnya 24 dibagi 1, hasil akhirnya yaitu 24. Jadi ada 24 pilihan nomor antrian yang dapat dibuat. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam pemilihan murid untuk lomba tari di suatu sekolah, terdapat calon yang terdiri dari 4 orang putri dan 3 orang putra. Jika akan dipilih sepasang murid yang terdiri dari seorang putra dan seorang putri, banyak cara memilih pasangan ada sebanyak. Buat soal ini aku minta kalian kerjain sendiri dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti aku bakal cek jawabannya udah benar atau belum. Jadi gimana teman-teman? Udah bisa bedain ya antara permutasi sama kombinasi. Intinya kalau di kombinasi itu urutan pengambilan itu nggak penting, sedangkan di permutasi urutan pengambilan itu penting. Dan rumusnya juga harus kalian ingat ya. Kalau rumus kombinasi, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikalikan R faktorial. Sedangkan rumus permutasi, N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, kalau gitu selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Saatnya bersama-sama kita ucapkan, matematika ternyata mudah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dah.